semua agama benar. Syukran makmun mau tanya, hai profesor, doktor, apakah orang yang menyembah api itu benar? Apakah orang yang menyembah batu itu benar? Apa orang yang menyembah berhala itu benar? Apa orang yang menyembah pohon itu benar? Apa orang yang menyembah bintang itu benar? Hai profesor, doktor, tolong pakai otakmu. Katanya profesor doktor punya otak, mana otakmu? Bukan marah, ngasih tahu. Gimana Pak Lurah? Mantap. Mantap. Iya. Kita kiai ini memantapkan masyarakat Pak Lurah. Betul, semua agama sama. Subhanallah. Samanya di mana Pak? Betul? Kalau yang berkata semua agama benar Kiai Haji, surganya 6 meter. Tolong Kiai Haji, kalau semua agama benar, mengapa Allah mengutus Nabi Muhammad? Agama yang ada sudah benar, biarkan saja agama itu, tidak perlu mendatangkan Nabi Muhammad. Kiai Haji, pakai otakmu. Bagaimana kira-kira Pak Ibu? Ini dalam sistem pemurtatan Pak. Sekarang digarap pemurtatan khususnya di perguruan tinggi. Dibikin pemurtatan. Semua agama benar, semua agama sama. Semua orang beragama masuk surga. Yang sholat subuh masuk surga. Yang tidak sholat subuh masuk surga. Milih yang mana? Yang jujur. Sama-sama masuk surga. Yang sholat masuk surga, subuh. Yang puasa Ramadan masuk surga. Yang tidak puasa Ramadan masuk surga. Milih yang mana? Orang puasa. Yang tahajud dari jam 3 sambung dengan subuh masuk surga. Yang joget dansa di hotel-hotel, di nightclub dari malam sampai subuh, pulangnya sama-sama. Yang joget pulang subuh, yang tahajud pulang subuh, kedua-duanya masuk surga. Milih yang mana? Pilih aja, milih yang joget masuk surga. Apa? Iya. Mengapa Syukran Makmun sholat subuh? Syukran Makmun sholat subuh karena Syukran Makmun yakin dengan sholat subuh, insya Allah Syukran Makmun masuk surga. Tidak sholat subuh, naudzubillah, masuk neraka. Bagaimana? Mantap. Ini munafik di Indonesia. Maka dikasih lapindo. Kiainya yang munafik, pokok Islamnya yang munafik. Seenaknya ngomong semua agama benar, semua agama sama, bikin bingung rakyat. Betul? Mengapa Syukran Makmun puasa Ramadan? Tidak makan, tidak minum 1 bulan. Karena saya yakin dengan puasa Ramadan Syukran Makmun masuk surga. Tidak puasa Ramadan masuk neraka. Bagaimana? Mantap? Letok bisa semua sama Pak. Saya ini pernah mengenai ketua DPR. Saya pernah pergi ke Kelenteng, tempat Cina ibadat itu. Saya tanya gimana cara beribadat. Saya diajar, cuma tidak saya praktekkan ketika itu. Topeng letakkan di atas meja, patung kanan kiri lampu di atas lampu lilin, cat merah, duduk lutut di bawah, tangan begini. Kalau sudah merasa puas, dia sujudnya ambil kayu kayak biji mangga, dia lempar. Kalau kayu itu tertutup semua, Topeng marah. Ibadat belum benar, diulang sekali lagi. Kalau sudah selesai merasa puas, lempar lagi tar. Kalau kayu terbuka semua, Topeng tertawa, ngejek, ibadatnya main-main, sembah lagi. Lempar lagi, satu tertutup, satu terbuka, ibadat keterima. Karena ibadat keterima, dia ngambil bumbung yang isinya lidi, dikocok. Pak Kepala Desa, rongsang, keluar lidi 1, lihat angkanya nomor berapa. Katakan angka nomor 125, ambil kartu nomor 125, kayak kartu nama lebih gede sedikit, cabut.
Nomor 125 baca, nasibmu hari ini bagus, pulanglah Cina itu ke rumahnya, selesai ibadatnya. Orang Islam pergi ke masjid, usolli fardul maghribi mustaqbilal kiblati 3 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar, baca Fatihah, baca surat, rukuk, sujud 2 kali sampai 3 rakaat. Saya mau tanya sama orang Cilacap, samakah ibadatnya orang Cina yang ke kelenteng dengan ibadatnya orang Islam yang ke masjid? Sama apa tidak? Sama apa tidak? Mengapa kau katakan semua agama sama? Tolong melek matamu, baru kau tahu kalau agama itu tidak sama. Hah? Gimana? Mantap. Mantap. Saudara saya umat gereja hari Minggu pergi ke gereja, betul? Sepatunya dipakai enggak? Sepatunya dipakai enggak? Laki perempuan campur apa tidak? Pacaran boleh apa tidak? Di gereja ada doa, ada nyanyian, ada metik gitarnya, persilakan, kita tidak menghina. Orang Islam hari Jumat kemana? Dan tidak menjawab, gak Jumatan orang. Orang Islam hari Jumat kemana? Sepatunya dipakai apa tidak? Laki perempuan campur apa tidak? Pacaran boleh apa tidak? Di masjid ada nyanyiannya apa tidak? Tidak ada. Malah sepatu copot, sandal copot, menghormati rumah Allah. Begitu masuk masjid, sholat 2 rakaat, sholat hormat kepada masjid. Setelah itu duduk iktikaf, nunggu waktu duhur. Adzan duhur, kita sholat qobliyatul Jumat, nunggu khotib memberikan tausiah. Selesai khotib memberikan tausiah, kita sholat Jumat. Habis sholat Jumat, kita sholat lagi 2 rakaat, sholat sunnah. Samakah ibadatnya orang gereja yang ke gereja dengan ibadatnya orang Islam yang ke masjid? Sama apa tidak? Mengapa kau katakan semua agama sama? Betul apa tidak? Di mana samanya? Ibadat tidak sama, akidah tidak sama. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu Tuhan yang satu, Maha Esa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Maha Esa. Mereka percaya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Kalau Tuhan Anak berarti ada yang melahirkan. Siapa ibunya? Kalau ibunya ada, siapa mertuanya? Siapa besannya? Mari pakai. Akidah tidak sama. Orang Hindu percaya Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Shiva. Akidah tidak sama, ibadat tidak sama. Mengapa kau katakan semua agama sama? Inilah pemurtadan di Indonesia. Gimana? Aku desa? Mantap ya. Ini sekarang yang terjadi, saudara. Bagaimana Rasul berjuang? Subhanallah. Islam turun pada Nabi Muhammad tidak langsung besar. Islam turun tidak langsung jaya. Islam turun tidak langsung hebat. Hebatnya Islam, jayanya Islam, besarnya Islam karena diperjuangkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Betul? Diperjuangkan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk, itu seluruhnya bukti bahwa Rasul mempertahankan Islam. Maka orang Cilacap, kau jangan mimpi Islam akan jaya, kau jangan mimpi Islam akan besar, kau jangan mimpi Islam akan hebat kalau tidak kau perjuangkan Islam itu. Kalau para kiainya sudah puas dengan rumahnya yang kayak istana, kalau kiainya sudah puas dengan mobil Toyota Kijangnya, kalau kiainya sudah puas tangannya dicium bolak-balik oleh santrinya, lalu tidak mau lagi memperjuangkan Islam, jangan mengharapkan Islam akan jaya.
Betul? Islam jaya diperjuangkan. Mulai Rasulullah berjuang dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dengan sembunyi-sembunyi, yang akhirnya Allah perintahkan fasda bima tu'mar wa arid anil jahilin. Hai Muhammad, kau tidak usah sembunyi-sembunyi, dan kau terang-terangan dengan apa yang diperintahkan padamu. Ajak mereka kepada akidah yang benar, terang-terangan. Mulai Rasulullah berdakwah terang-terangan. Waduh, tantangnya hebat. Bukan seperti Sukron Makmun diundang ke Cilacap, alhamdulillah, dari kereta api langsung dijemput mobil, dibawa ke rumahnya Pak Rifullah. Di situ langsung ikan gurami segala macam, betul? Buah-buahan segala macam, betul? Merpati ikut mati menyambut saya, betul? Alhamdulillah, nabimu pergi ke Taif bukan disuguhi ayam goreng, bukan disuguhi buah apel, bukan disuguhi buah anggur seperti Sukron Makmun. Nabimu pergi ke Taif untuk mengislamkan orang, disambut dengan batu, dilemparin batu sehingga Rasulullah luka. Jibril tidak terima. Kata Jibril, hai Muhammad, angkat tanganmu, minta kepada Allah supaya penduduk Taif ini dijepit oleh bukit ini. Kami para malaikat siap untuk menggerakkan bukit-bukit di Taif ini supaya umat ini hancur. Apa jawab Rasulullah? Hai Jibril, bukan itu yang saya minta. Saya minta pada ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah pada umatku di Taif ini. Mereka menyakitin saya karena dia belum tahu siapa saya. Coba akhlaknya sampai sedemikian jauh, Pak. Masya Allah. Ini baiknya Rasulullah berdakwah. Setelah Rasulullah terang-terangan berdakwah, sahabatnya dibunuh. Sahabat Yasir, ada yang ditarik di padang pasir dengan tali, perutnya dikasih batu, Sayyidina Bilal. Ada yang diancam supaya api Islam padam, tapi rupanya penyiksaan, pembunuhan, ancaman tidak mampu untuk memadamkan api Islam yang mulai menyala di kota Mekah. Akhirnya orang kafir Quraisy merubah lagi politiknya. Dengan apa? Dengan embargo ekonomi. Abu Jahal, Abu Lahab bikin peraturan undang-undang, seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya pangan, supaya Muhammad dengan pengikutnya mati kelaparan. Rupanya embargo pun tidak berhasil memadamkan Islam. Maka bangsa Irak, kalau kau pernah diembargo oleh Amerika, si Yahudi Barat ini, bangsa Irak, bukan engkau yang pertama kali merasakan pahitnya embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu sudah merasakan pahitnya embargo ekonomi. Hai bangsa Libya, bukan kau yang pertama merasakan embargo ekonomi? Nabimu 1400 tahun yang lalu. Sekarang giliran orang Iran di embargo ekonominya. Yang saya heran Pak Rifullah, mengapa saya sangat-sangat menyesal, dan saya sudah tulis surat kepada Menteri Luar Negeri bahwa Sukron Makmun sangat-sangat menyesal. Mengapa pemerintah kok mendukung resolusi PBB yang disponsor Amerika untuk embargo ekonomi di Iran? Mengapa pemerintah kok mendukung? Mestinya pemerintah engkau diam. Betul? Katanya politiknya bebas dan aktif. Kalau pemerintah politik luar negeri bebas dan aktif, engkau jangan mendukung resolusi Amerika. Mestinya kau diam. Usahakan mereka supaya damai. Betul atau tidak? Mengapa mendukung? Katanya kita negara non-blok. Negara non-blok itu negara yang tidak ngeblok. Tapi ternyata negara Republiknya sudah ngeblok kepada Amerika. Mana politik luar negerinya? Mengapa?
Mengapa ketakutan? Takut tidak dikasih pinjaman. Maka saya nggak pernah takut sama Amerika, karena saya tidak pernah ngutang. Ya, saya makan ikan gurami dari empang saya, Pak. Beras dari sawah saya, singkong saya nyambut sendiri, kelapa saya turunkan di kebun saya. Nggak perlu Amerika saya. Tanpa Amerika pernah pun hidup. Saya kira orang Cina pun tanpa Amerika juga hidup. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Mengapa takut? Mana kedaulatan kita? Kalau kita didikte oleh bangsa lain, apa arti kemerdekaan ini? Kalau kita harus tunduk pada kemauan negara lain, apa artinya 45? Kalau perlu Belanda saja suruh kembali ke Indonesia. Betul atau tidak? Kesel. Jangan kembali lu buat dasar Belanda. Betul atau tidak? Iya. Sekarang ini apa tidak sedih, Pak? Indonesia itu negara juara bodoh. Pak jangan mubazir ini supaya diingat ini. Indonesia juara bodoh, nomor 124 ranking paling bawah, kalah dengan Thailand, apalagi dengan Singapura, dengan Malaysia jauh. Ranking bodoh, ranking korupsi, diakui dunia, Bu. Kalau Indonesia paling besar korupsinya, maka investor takut. Korupsi terkorup, terbodoh, apa lagi? Terporno. Dulu paling porno Rusia, negara komunis. Sekarang tidak, paling porno itu Indonesia. Dengan melalui internetnya, melalui handphonenya, yang bisa bikin VCD. Sekarang polisi Manado sedang kebingungan dengan VCD porno yang lebih daripada binatang yang diketahui mahasiswa disebarkan ke kampung-kampung. Ini sekarang yang terjadi. Berapa tadi juaranya? Juara bodoh, juara korupsi, juara porno, yang terakhir juara pengrusak alam nomor 1. Kita negara pengrusak alam nomor 1. Subhanallah, juara melulu. Juara buruk. Lah ini nasib kita sekarang. Ini pengakuan. Makanya harus kita adakan suatu perubahan. Kalau tidak, hancur bangsa ini. Dengan embargo ekonomi tidak berhasil. Akhirnya orang kafir Quraisy merubah lagi politiknya dengan politik kompromi. Abu Thalib pamannya didatangi, Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad, masa kau tidak bisa memberhentikan gerakan ponakanmu itu? Coba Abu Thalib tanya sama ponakanmu Muhammad itu maunya apa. Kalau dia ingin kedudukan, kalau dia ingin jabatan, kami penduduk Mekah siap untuk mengangkat Muhammad jadi raja di negeri ini dengan syarat berhenti menyebarkan agamanya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu itu maunya apa. Kalau ponakanmu ingin kaya, semua kekayaan penduduk Mekah kami serahkan pada Muhammad dengan syarat berhenti menjalankan agamanya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu itu maunya apa. Kalau dia ingin kawin dengan anak perawan, semua perawan di kota Mekah saya kumpulkan. Ponakanmu tinggal pilih mau kawin berapa orang. Yang santai-santai. Kira-kira kalau ditawarkan sama kiai sekarang kira-kira gimana, Pak? Hah? Kalau ditawarkan sama kiai sekarang kira-kira gimana, Kiai? Hah? Lah maka ini baca sejarah. Ya, Pak Kepala Desa. Ini sejarah Pak Kepala Desa. Baca apa jawaban Rasulullah. Hai pamanku Abu Thalib, jangan itu yang ditawarkan. Letakkan bulan di tangan kiriku, letakkan matahari di tangan kananku. Aku tidak akan berhenti menjalankan agama Islam.
Islam. Subhanallah. Kalau kayak sekarang kira-kira gimana, Bu? Hah? Alhamdulillah. Ditawarkan jabatan, ditawarkan harta, ditawarkan wanita, Masya Allah. Itu nabimu. Sekarang kau. Nah, maka sekarang apa yang dihadapi Rasulullah itu dihadapi oleh umatnya. Sekarang kita sedang menghadapi kemajuan dunia dan teknologi yang sudah merubah budaya kita, sudah merubah sosial kita, sudah merubah berpikir kita. Dulu Bu, jangan macam-macam, Bu. Nanti saya pidato setengah mati, kok nyindir ke tembok, tidur setengah mati. Bu, dulu ketika saya masih muda, Bu. Sekarang kira-kira gimana, Bu? Muda apa tua? Yang bilang muda itu yang benar. Yang bilang tua itu yang benar. Yang bilang tua itu yang benar, Bu. Memang tua saya ini. Yang bilang muda itu jelas naksir saya. Itu termasuk perempuan mata keranjang. Jadi orang setua saya masih ditaksir, dasar perempuan mata keranjang. Biasanya pada keranjang ya laki-laki. Iya, suatu ketika saya pernah pidato dengan ustaz. Laki-laki diantem habis-habisan, Pak. Saya sedang duduk. Kata ustaz itu, gadis-gadis hati-hati kau dengan laki-laki zaman sekarang. Saya berpikir, loh ini saya laki-laki zaman kapan nih? Apa dikira saya laki-laki zaman Majapahit? Laki-laki zaman sekarang, laki-laki pandai merayu, tidak bertanggung jawab, laki-laki buaya, laki-laki mata keranjang. Maka gadis-gadis hati-hati kau dengan laki-laki zaman sekarang. Kalau ada laki-laki tersenyum, engkau jangan gampang-gampang tersenyum. Salah-salah kena senyuman buaya. Begitu saya dipersilakan naik ke panggung, kayak Walidin, saya berpikir dilawan apa tidak, 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 tidak. Saya sadar kalau saya laki-laki. Untuk apa saya melawan perempuan? Pak Sukron menang. Melawan siapa? Perempuan, ya. Rugi. Menangnya pun rugi. Apalagi kalahnya. Maka tidak saya lawan, Pak. Malah saya dukung Pak Berputo. Pidato ustadzah saya dukung sepenuhnya. Memang benar. Laki-laki sekarang, laki-laki pandai merayu, tidak bertanggung jawab, laki-laki buaya, laki-laki mata keranjang, betul. Cuman saya minta pertanggungan jawab kepada kaum ibu. Kalau sudah tahu laki-laki mata keranjang, mengapa ibu-ibu kok mau dikeranjangin? Ayo ngomong. Mau nggak dikeranjangin? Mau nggak dikeranjangin? Oh, yang bilang enggak itu nenek-nenek. Kalau nggak nenek-nenek yang punya suami, Pak. Kalau yang masih muda, mau nggak dikeranjangin? Lihat keranjangnya, Pak. Kalau keranjangnya kosong, nggak mau. Kalau keranjangnya penuh duit, nah, jawab sendiri kan? Mau. Mengapa disalahkan keranjang? Oh, yang dikeranjangin juga mau. Betul. Gara-gara dulu ketika saya masih muda, Bu. Kalau saya pulang ke Madura, Masya Allah, Maghrib di kampung saya Islam hidup. Dor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu kampung ke Kholidin jamaah semua. Malu tidak berjamaah karena mesti ditanya. Kalau tidak berjamaah, imam pergi, imam sakit. Kalau sakit kita berkunjung. Habis sholat, nah sholat semua berjamaah. Ada pengajian duduk, tidak ada pengajian pulang. Kampung sepi, tidak ada orang lalu lalang. Semua orang di rumah.
Anak-anak di musola, di masjid ngaji Quran. Ibu-ibu di rumah baca Quran, baca Rotibul Haddad, baca sholawat, baca yasin. Islam hidup. Setelah ilmu pengetahuan masuk Indonesia, teknologi masuk Indonesia, pemerintah membangun, akhirnya aspal masuk desa, listrik masuk desa, televisi masuk desa, VCD masuk desa. Saya pulang ke kampung saya sekarang sudah berubah 180 derajat. Yang dulu kalau mari duduk tekun dengan kitab suci Al-Quran, sekarang duduk tekun nongkrong depan televisi nonton film. Itu di kampung saya. Bagaimana di Cilacap? Pertanyaannya kok bisa sama? Siapa yang mengatur? Tidak ada yang mengatur. Itu terjadi perubahan budaya, terjadi perubahan sosial besar-besaran. Dulu kalau anak perempuan gandengan dengan anak laki-laki malu, jadi pembicaraan di kampung, Bu. Barangkali 3 bulan belum habis orang menceritakan kejelekan itu. Sekarang terbalik, yang sendirian malu, yang gandengan merasa bangga laku. Betul apa tidak? Berubah sosial kita, Pak, gara-gara teknologi. Belum lagi cara berpikirnya, Bu. Cara berpikir kita sudah berubah, Bu. Kalau dulu kita idealis, selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sekarang kita menjadi materialistis yang menjunjung tinggi nilai-nilai dunia. Tolok ukurnya duit. Betul apa tidak? Semua ukurannya duit. Sampai cari mantu pun ukurannya duit. Ukurannya duit. Kalau yang datang pakai sepeda pancal, apa sepeda pancal? Sepeda ontel. Sepedanya diparkir di pagar miring. Namun ibunya datang sama bapaknya, Pak, barangkali pemuda itu nanyain anak kita, Pak, tolong jawab aja, Pak, sudah ada jodohnya, walaupun belum. Kalau yang datang pakai Toyota Kijang yang baru, pakai BMW, pakai Mercedes, ibunya datang, Pak, barangkali tamu itu nanyain anak kita, Pak, terima saja, Pak, itu kaya, kita bisa naik mobil. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Tolok ukurnya duit. Hai umat Islam di Cilacap, dengarkan. Kalau bapak dan ibu mengawinkan anak perawannya dengan orang yang tidak sujud kepada Allah hanya karena kekayaannya, berarti kedua orang tuanya sudah ridho, rela anak perempuannya dibakar di api neraka karena kedua orang tuanya yang mata duitan, orang tua pengkhianat. Sekali lagi, pasang kupingmu. Itu bu, panci ada kupingnya nggak, Bu? Bu, panci ada kupingnya nggak? Berapa? Di mana? Kanan kiri. Ibu ada kupingnya nggak? Berapa? Sama. Ya cuman bedanya kalau kuping kita mendengar, Pak. Betul tidak, Pak? Kalau nggak mendengar, sudah kuping sama dengan kuping panci, sama-sama nggak mendengar. Saya ulang sekali lagi, kalau orang Cilacap mengawinkan anak perawannya dengan laki-laki yang tidak sujud kepada Allah karena orang tuanya mengharapkan kekayaannya, ingin naik mobilnya, berarti kedua orang tuanya sudah ridho anaknya dibakar di api neraka karena kedua orang tuanya yang mata duitan, orang tua pengkhianat. Puas saya. Hah? Puas saya. Ibu puas nggak kira-kira? Iya. Ini sekarang ukurannya duit. Sampai memilih pemimpin ukurannya duit.
partai politik yang banyak duitnya dipilih, yang nggak ada duitnya nggak dipilih. Bukan soal benar atau tidak. Nanti 2009 Pak ya, kalau ada partai politik yang bagi-bagi duit, bagi-bagi sembako, tolong ambil sembakonya, partainya jangan dipilih biar kapok. Lah kalau partai politik jujur, jangan 5 tahun sekali dong bagi-baginya, tiap minggu kalau perlu. Ada pemilu, tidak ada pemilu, bagi-bagi. Tapi nyatanya bagi-baginya nunggu, katanya ikhlas. Kok nunggu pemilu? Hah? Maaf, partai-partai politik, saya berkata jujur, jangan menipu rakyat. 5 tahun sekali, betul apa tidak? Maka nanti kalau milih partai itu lihat tujuannya apa, anggaran dasarnya gimana, maunya apa, gitu dulu, jangan duitnya. Lombok. Apa? Itu kan Lombok. Ya maka kalau nanti ada lagi pemilihan umum, partai politik yang bagi-bagi duit, ambil duitnya, jangan ditolak. Tapi pilihlah hati nuraninya, betul atau tidak? Biar kapok. Bagi-bagi duit nunggu 5 tahun. Dan saya tanya, itu duit siapa kira-kira yang dibagi-bagi itu? Kok banyak betul, kok miliaran itu dari mana kira-kira ya? Apa? Ya urusan dia lah. Cuman saya bisa curiga, kok bisa miliaran itu dari mana kira-kira ya? Bisa bagi-bagi begitu duit itu. Duit kakeknya barangkali ya. Barangkali warisan barangkali. Iya barangkali. Barang dikali. Nah itu saudara-saudara, semuanya diukur dengan duit, bukan diukur dengan kebenaran. Kalau dulu tahun 55 tidak ada partai politik itu yang perlu duit, itu tidak ada. Tidak ada partai politik bagi-bagi duit, itu tidak ada. Mereka milih partai karena perjuangan. Nahdlatul Ulama baik itu partai politik tidak pernah bagi-bagi duit, malah semuanya keluar biaya sendiri-sendiri. Cabang Cilacap biaya sendiri, tidak ada drop duit dari pusat. Karena mereka merasa berjuang untuk agama. Betul atau tidak? Sekarang sudah berbeda dunia Pak. Ngumpulkan orang, kalau tidak di drop kendaraan, hadir nggak? Hadir nggak? Kalau sudah kampanye, biar kiai yang kampanye. Kalau tidak di drop kendaraan, nggak bakalan datang. Betul apa tidak? Kalau dulu zaman saya di Partai Nahdlatul Ulama tahun 71, oh, rakyat datang sendiri ke lapangan puluhan ribu tanpa biaya, tanpa di drop kendaraan. Dia sewa sendiri kendaraan, dia bawa bekal sendiri, tidak ada dikasih oleh pimpinan partai. Karena pimpinan partainya jujur, memang untuk kepentingan perjuangan. Betul tidak? Yang sekarang Allahu a'lam. Saya nggak bisa menuduh, tapi yang jelas sekarang ini kalau tidak pakai duit, nggak bakalan kumpul orang. Betul atau tidak? Akui aja oleh Bapak itu. Di truk kendaraan, betul? Dikasih angkot, kasih bis, baru datang. Itu pun kadang-kadang masih minta duit 20.000 untuk makan. Iya Pak ya, iya Pak ya. Mana diajak berjuangnya saudara? Apa karena yang mereka itu tidak berjuang sehingga rakyat jadi begini? Nah ini sekarang sudah rusak dunia ini, ukuran jadi duit. Belum lagi sekarang ini tantangan yang kita hadapi berzionis Yahudi kapitalis. Setelah selesainya perang dingin antara kapitalis dengan komunis, dengan berhancurnya komunis, maka zionis kapitalis dari seminar ke seminar, dia mengatakan musuh kita akan tinggal satu, Islam. Hancurkan Islam dari Maroko sampai Merauke. Hancurkan Islam. Bagaimana cara menghancurkan Islam? Saya baca dalam kitabnya, insya Allah Kiai belum baca di Cilacap. Ya, insya Allah Kiai belum baca. Subhan Makmun baca. Inilah. Maka Kiai tolonglah, Kiai ini sekali-sekali main kerambol gitu loh. Karena Kiainya nggak pernah main kerambol. Kiai terlalu jujur.
Kalau main kerambol Kiai, saya pukul sebelah kiri Pak Kiai. Itu bukan kiri itu yang saya maksud Kiai, pojok situ itu. Kiainya nggak pernah main sekak seter sih. Mainlah sekak, Kiai tahu yang maju itu pion satu langkah, kalau kulit, kalau kuda L, kalau menteri dua, kalau raja di belakang belakangan nyerangnya. Ini kadang-kadang Kiai pakai sorban ikut demo. Ini nggak pernah main sekak Kiai begitu tuh. Kiai itu belakangan, raja itu belakangan. Kiai biar pion dulu maju, pion dimakan nggak apa-apa. Betul apa tidak? Kuda dimakan nggak apa-apa. Yang terakhir menteri. Kalau menteri siap-siap rajanya untuk mati. Gitu. Ini kadang-kadang kiainya nggak pernah main sekak. Maka akhirnya kiainya yang disekak seter oleh orang. Kiai, sekali-sekali main domino ya. Asal jangan pakai duit Kiai. Kalau waktu maghrib, kalau waktu adzan asar berhenti Kiai, nggak dosa Kiai. Yang dosa itu kalau lupa sholat, yang dosa itu kalau pakai duit. Main domino. Saya ini pernah dengan kuli saya asik main domino. Saya lewat, boleh saya ikut. Kaget kuli saya, loh masa pakai bisa main? Ya cobalah, barangkali bisa, kata saya. Padahal saya sudah hafal kartunya. Yo hafal paripullah. Angkanya hafal saya. 0 itu mesti 7, 1 itu mesti 7, 2 itu mesti 7, 3 itu mesti 7, 4 mesti 7, 5 mesti 6 mesti 7. Kalau saya punya 5 kartu saya pegang, semuanya ada 5-nya, yang terakhir 55. Kalau saya kalah dari bodohnya Sukron Makmur. Saya sudah tahu tinggal 2 angka 5 ada di lawan. Tinggal 2 di lawan. Bagaimana cara saya kuras itu dulu? Kalau itu sudah keluar semua, saya bebas main. Nanti pikir 55. Pikir 55 pasti dia mati. Tar. Saya masih punya kartu lagi 10 yang 55. Pasang lagi. Tar. Mampus mereka berkali-kali. Sukron Makmun hidup. Kiai nggak pernah main kartu, dikartuin orang ya ini. Betul? Ini semuanya permainan sekak Kiai. Permainan kerambol dalam dunia politik ini Kiai. Si Yahudi berkata dalam kitabnya Kiai, bagaimana menghancurkan Islam? Ayat to'a as-sajarata ahadu a'do'iha. Ahadu istifa'ilun marfu'un Kiai. Dari fi'il ayat to'a, hendaknya yang memotong kayu salah satu dari kayu itu. Kalau orang Cilacap mau motong kayu besar hanya dengan kampak didorong-dorong, saya yakin kayu tidak akan roboh. Tapi begitu kampak dikasih pegangan kayu, kayunya yang dipegang pukul, mesti roboh kayu. Robohnya kayu karena kayu. Hancurkan Islam. Siapa yang bisa menghancurkan Islam harus orang Islam. Orang Islam yang harus menghancurkan Islam. Hancurkan para kiainya, hancurkan ulamanya. Yang bisa menghancurkan kiai hanya kiai. Kalau bukan kiai, tidak mungkin bisa menghancurkan kiai. Ini dibaca, karena saya baca saya tahu. Yang menghancurkan kiai harus kiai. Yang menghancurkan orang Islam dengan apa? Bayar dengan dolar. Jutaan dolar mereka keluarkan untuk membiayai orang Islam, untuk kiai supaya bisa menghancurkan kiai. Bagaimana cara menghancurkannya? Dicuci otaknya. Pertama, wasussuku fi qulubil mu'minin. Bikin kacau pikiran umat Islam supaya kacau, masukkan liberalisme, kebebasan. Siapapun saja bebas menafsirkan Quran, bebas menafsirkan sunnah Rasulullah walaupun tidak bisa bahasa Arab. Tafsirkan Al-Quran, tafsirkan hadis yang bertentangan dengan penafsiran ahli sunnah wal jamaah. Kalau perlu hukum dirubah, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, yang boleh jadi tidak boleh, yang tidak boleh jadi boleh, supaya umat Islam di Cilacap bingung. Kalau perlu bikin bermacam-macam Islam, Islam ini, Islam itu, Islam ini,
Islam itu, Islam ini, Islam itu. Seorang Cilacap bingung mau ikut Islam yang mana, dan ini semuanya terjadi dan sudah terjadi. Sedih saya. Tapi kalau kiai saya kasih berita begini, oh itu bohong Pak Sugron, itu fitnah. Subhanallah, saya baca kitabnya sendiri. Kalau yang menghancurkan kiai harus kiai, yang menghancurkan Islam harus orang Islam, dengan cara seperti tadi, bikin kacau pikiran umat Islam. Tapi saya yakin kalau umat Islam di Cilacap ngaji sama ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang mantap, insya Allah pemuda-pemuda Cilacap bisa berkata, persilakan budaya Amerika masuk ke Cilacap, persilakan budaya Jepang masuk ke Cilacap, persilakan budaya Belanda masuk ke Cilacap. Saya yakin kami umat Islam di Cilacap tidak akan ikut budaya-budaya moyang kafir. Kita tetap dengan ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah. Betul? Kalau orang Islam di Cilacap ngaji dengan kiai-kiai yang istiqomah, pasti dia akan berkata, bikinlah 1001 macam Islam Yahudi, bikinlah oleh engkau Yahudi 1001 macam Islam. Kami tidak akan terpengaruh dengan Islam bikinanmu. Saya tetap dengan Islam ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana? Mantap? Maka begini saudara, kalau ada profesor doktor berpidato di Cilacap, kemudian profesor doktor Pak Kepala Desa itu melotot sama saya, ya tolonglah melotot tapi berkedip mata itu. Apa? Mantap. Iya mantap. Ya tapi melotot itu sama saya. Iya melotot cuman ya berkedip jelas. Iya, saya pesan tanda-tandanya kalau ini agen Yahudi, saya kasih tahu sama saudara. Siapa orang yang sudah dibayar, dengarkan pidatonya. Kalau ada profesor doktor pidato di Cilacap, setelah dia pidato, orang Cilacap jadi bingung. Kok begitu ya? Kok begitu ya? Percaya ke Subhanallah, profesor doktor itu sudah dibayar oleh Zionis Yahudi dengan dolar. Kalau ada kiai haji bikin pernyataan-pernyataan yang membingungkan kepada umat, percayalah Subhanallah, bahwa kiai haji itu sudah dibayar oleh Yahudi untuk mengacau Islam di Indonesia supaya kita jadi bingung. Ini susahnya. Yang merusak itu kiai, yang merusak ini orang Islam. Ini yang sangat menyulitkan kita ya. Ini kerjaan Yahudi supaya mereka itu nanti jatuh wibawanya. Yang kedua, ibadul ummatil islamiyah an islamiyah, jauhkan umat Islam dari ajaran Islamnya. Ini kerjaan Yahudi, lewat filmnya, lewat majalahnya, lewat olahraganya, lewat turisnya. Lewat olahraga, persilihan ibu calon bupati, lihat itu. Kalau perempuan main volleyball, pasti celananya cuma 3 jari. Betul? Cuman itunya yang ditutup, lainnya terbuka pangkal pahanya itu. Padahal kalau laki-laki main volleyball biasa celananya sampai di dengkul. Kok bisa bangsa Indonesia tidak punya malu? Itu siapa yang bikin? Lewat olahraga, lewat pergaulan, biarkan orang Cilacap ngaku Islam tidak apa, asal pakaiannya tidak Islam. Perempuan sudah dewasa, pakai celana pendek, pakai rok pendek, betul apa tidak? Agamanya Islam, pakaiannya Yahudi. Itu jelas Pak. Dulu, Bu, tanya sama yang tua-tua ini, nenek-nenek ini mesti membenarkan pidato saya. Dulu 70 tahun yang lalu yang pakai rok pendek mesti nyonya Belanda. Betul? Orang Jawa, orang Sunda, orang Madura pakai kain panjang 70 tahun yang lalu. 70 tahun yang lalu yang pakai rok pendek mesti nyonya Belanda. Kita tidak.
Nyonya Belandanya kita usir, jutaan bangsa Indonesia yang mati untuk mengusir Belanda. Akhirnya Belanda pulang ke negerinya. Rupanya roknya tertinggal di Cilacap. Betul? Sekarang yang pakai rok pendek bukan Nyonya Belanda lagi, Nyonya. Gimana? Ya, saudara iri. Madura kok nggak disebut? Bukan nggak disebut, Pak. Saya pidato di Cilacap. Kemarin ketika di Pamekasan malam Minggu, saya pidato malam Sabtu, saya pidato di Pamekasan. Rupanya celananya tertinggal di Pamekasan. Saudara, sentimen itu. Karena saya tahu orang Madura tidak nyebut Maduranya Cilacap melulu, karena saya berada di Cilacap. Kalau besok di Sumatera lain lagi, Pak. Ngintip aja. Yang banyak Jakarta. Iya, yang banyak di Jakarta. Pusat. Yang pusat pemerintahan. Dipanjang-panjangin pusat porno. Udahlah. Nah, ini ibadul umat al-Islam, ya, jauhkan Muslim ajaran Islamnya. Ini semua kerjaan Yahudi, Pak, yang kita hadapi. Siapa yang melaksanakan? Kita semua. Jauhkan umat Islam dari ajaran Islamnya lewat segala macam, Pak. Masya Allah, inilah sekarang yang terjadi. Ya Allah, nggak lihat jam saya, Pak. Subhanallah. Apa? Iya. Wah, iya, saya ini mau langsung pulang, Pak. Enak ada nyuruh-nyuruh. Ya, saya kira cukup sekian saja, Bu. Saya soalnya besok ditunggu. Masih mantep, Pak. Ya, masih kurang? Masih kurang? Ngundang lagi. Menang saya, betul atau tidak? Saya kira cukup sekian saja karena saya mau langsung ke stasiun.